Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam channel Ranti Story. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas gimana sih cara menghitung bunga kredit. Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama metode flat rate, yang kedua metode sliding rate, yang ketiga metode floating rate. Kita bahas satu persatu. Pertama, metode flat rate. Di sini berdasarkan teori, dalam metode flat rate dikatakan bahwa jumlah bunga dari awal sampai dengan nanti kredit tersebut lunas, jumlahnya adalah sama. Artinya tidak akan naik ataupun menurun. Oke, langsung saja ke contoh kasus. Di sini saya telah menuliskan sebuah soal. Misalkan PT ABC memperoleh persetujuan fasilitas kredit dari Bank Z senilai 72 juta rupiah untuk jangka waktu kredit 1 tahun atau 12 bulan. Dengan bunga yang dibebankan adalah 24% per tahun. Pertanyaannya adalah, yang pertama, berapa jumlah angsuran yang harus dibayar setiap bulan? Yang artinya ini pokok pinjaman dan ditambah dengan bunga. Kemudian yang kedua, buatlah tabel perhitungan kredit. Kita mulai jawab untuk pertanyaan yang pertama. Berapa jumlah angsuran yang harus dibayar? Nah, untuk jumlah angsuran diperoleh dari total pokok pinjaman setelah ditambah bunga bulan itu sendiri. Jadi kita menggunakan dua rumus. Pertama, harus diketahui dulu berapa pokok pinjamannya. Kemudian bunga untuk 1 bulan. Oke, pokok pinjaman. Rumus pokok pinjaman yaitu jumlah pinjaman dibagi jangka waktu, yang mana jumlah pinjamannya adalah 72 juta rupiah dibagi jangka waktunya tadi 1 tahun atau 12 bulan. Maka hasilnya adalah 6 juta rupiah. Ini adalah pokok pinjaman dari PT ABC setiap bulan. Selanjutnya kita menghitung bunga yang dibebankan kepada PT ABC setiap bulan. Di sini rumusnya adalah persentase bunga 1 tahun dikali pinjamannya berapa per 12 bulan dikali 1. Tadi persentase bunganya adalah 24%, maka di sini 24% dikali pinjamannya adalah 72 juta rupiah dibagi 12 bulan dikali 1, maka ini hasilnya adalah 1.440.000. Nah, sampai sini kita sudah mengetahui berapa sih pokok pinjaman setiap bulan dan berapa bunga yang dibebankan setiap bulan juga. Maka kalau sudah seperti ini kita tinggal tambahkan saja 6 juta ditambah 1.440.000. Jadi jumlah angsuran yang akan dibayar oleh PT ABC adalah sebesar 7.440.000 rupiah untuk setiap bulan sampai dengan nanti lunas. Karena ini angsurannya untuk 1 tahun berarti 12 bulan, yang artinya 12 kali angsuran. Nah, setiap bulan PT ABC harus membayar jumlah angsuran dengan total 7.440.000. Ini berasal dari pokok pinjaman sebesar 6 juta ditambah bunga 1.440.000. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Tadi pertanyaannya adalah buatlah tabel perhitungan kredit. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui berapa jumlah pokok pinjamannya, kemudian berapa jumlah bunganya, dan jumlah angsurannya. Selanjutnya kita tinggal masukkan ke tabel perhitungan kredit. Oke, kita buat tabel seperti ini. Tabel perhitungan kredit metode flat rate. Ada kolom bulan, sisa pinjaman, pokok pinjaman, bunga, serta angsuran. Nah, di bagian bulan kita isikan dengan angka 1 sampai 12. Kenapa? Karena ini jangka waktunya adalah 1 tahun atau 12 bulan berdasarkan soal. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita isi kolom sisa pinjaman. Nah, untuk
bulan pertama sisa pinjaman masih 72 juta karena ini masih bulan pertama, belum dibayar satu kali pun. Kemudian pokok pinjaman dari jawaban soal nomor 1 tadi, pokok pinjamannya adalah 6 juta. Tuliskan di sini pokok pinjaman 6 juta rupiah. Dengan bunga juga dari jawaban nomor 1 tadi 1.440.000. Masukkan di sini 1.440.000. Sehingga angsurannya menjadi 7.440.000. Seperti itu. Oke, selanjutnya bulan kedua. Nah, karena di sini kita menggunakan metodenya flat rate, yang mana dalam metode flat rate ini pokok pinjaman dan bunga jumlahnya akan tetap sama sampai nanti bulan ke-12 atau sampai nanti lunas. Jadi ini kita langsung isikan saja semuanya, pokok pinjaman sebesar 6 juta rupiah. Terus sampai ke bawah. Oke, seperti ini. Diisi dari atas sampai bawah dengan total yang sama, nominal yang sama 6 juta rupiah. Kemudian kita isi kolom bunga juga sama 1.440.000 sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Sudah beres sampai ke bawah dengan angka yang sama. Lalu kita kembali lagi ke yang sisa pinjaman. Tadi ini karena ini bulan pertama, jadi sisa pinjamannya masih utuh 72 juta karena belum dibayar. Nah, untuk bulan kedua kita tinggal mengurangi. Tadi di bulan pertama itu 72 juta, sudah dibayar 6 juta. Berarti sisa pinjaman pada bulan kedua tinggal berapa? Seperti itu. Tinggal 66 juta. Nah, mengapa 66 juta? Karena 72 juta dikurangi 6 juta sudah dibayar, jadi sisanya tinggal 66 juta. Nah, pada bulan ketiga juga sama, karena sudah dibayar sebesar 6 juta, jadi ini tinggal 60 juta. Kemudian bulan selanjutnya dibayar lagi 6 juta, jadi tinggal 54 juta. Gitu. Nah, seperti ini. Jadi dikurangi hasilnya di sini sama dengan ini, dikurangi maka hasilnya di sini sama dengan seperti itu. 54 juta dikurangi 6 juta hasilnya adalah 48 juta. Dikurangi lagi 6 juta hasilnya 42 juta. Terus sampai ke bawah. Nah, seperti ini sampai ke bawah hingga jadi 0. Lalu kita isi yang kolom angsuran tadi. Jadi ini tinggal ditambah-tambahkan saja. Misalkan ini 6 juta ditambah 1.440, jadi angsurannya totalnya 7.440.000. Nah, karena ini metodenya flat rate, jadi pasti akan sama sampai ke bawah. Jadi isinya 7.440.000. Bagian pokok pinjaman ditambah bunga, terus sampai ke bawah. Nah, sampai bawah seperti ini. Lalu terakhir kita jumlahkan saja. Pokok pinjaman 6 dikali 12 adalah 72 juta. Ini sama seperti di soal bahwa pokok pinjaman dari PT ABC adalah 72 juta. Lalu kita tambahkan kolom bunga. Nah, ini 17.280.000 rupiah. Kemudian total angsurannya berapa? 86.400.000 rupiah. Ditotalkan 1 sampai 12 ini akan sama dengan menjumlah 72 juta ditambah 17.280. Sebentar. Oke, ini salah menjumlah.
menjadi 89.280.000. Nah, total kan dari bulan pertama sampai 12, maka hasilnya adalah 89.280.000. Ini akan sama seperti kita menjumlah pokok pinjaman ditambah dengan bunga, total bunga ya, selama 1 tahun. Nah, mungkin itu cara menghitung bunga kredit berdasarkan metode flat rate. Nanti kita lanjutkan lagi dengan metode yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.